Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1651 sampai bab 1655. Ye Junlin dan Li Ziran mungkin tidak pernah menyangka bahwa para kutu buku dan ahli sains di mata mereka akan benar-benar mengembangkan senjata yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada awalnya berpikir, bagaimana ini mungkin? Pusat kekuatan tertinggi tersembunyi di arsip paling misterius dari pengawal Yanlong. Bagaimana Su Zhengji, orang biasa, bisa menciptakan senjata yang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi? Tapi dunia ini sangat gila, ada seorang jenius. Anda pikir itu tidak mungkin, tapi ada orang yang bisa melakukannya. Hal ini bahkan lebih nyata lagi dalam kehidupan nyata. Ada banyak orang yang bisa melakukan hal luar biasa untuk Anda. Terutama ketika orang biasa mengklaim bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi bukanlah apa-apa. Lalu dia benar-benar punya kartu truf. Tapi Ye Junlin tidak akan berpikir seperti ini. Pangkalan eksperimen Kaisar Jiang Haicheng, di permukaan tampak seperti laboratorium biasa, tidak berskala besar. Namun selama Anda melewati pintu rahasia, Anda akan menemukan dunia yang berbeda. Inti dari laboratorium kekaisaran berada di bawah tanah. Departemen terkait di Jiang Haicheng tidak pernah menemukannya. Laboratorium kekaisaran, ini adalah pangkalan tempat Su Zhengji meneliti senjata super. Sekarang, Su Zhengji sangat marah. Saya dulu lebih rendah darinya dalam segala aspek, Anda tidak menyukai saya mengerti. Tapi sekarang, dia telah direduksi menjadi tidak ada apa-apa. Saya berada di puncak, tetapi Anda masih menolak saya ribuan kali mil jauhnya. Li Ziran menolaknya, di matanya, bahkan orang kuat tingkat tertinggi pun tidak dipandang remeh. Ye Junlin adalah orang biasa dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Itu benar, dengan status Su Zhengji saat ini, semua negara bersedia merekrutnya selama dia mengangkat tangannya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya akan bersorak di depan mereka dan mendukung mereka. Meski dia hanyalah orang biasa, Tuan Su, jangan marah. Ada ketua tim dari grup Sansing mencari Anda di luar. Asisten itu melaporkan, ekspresi Su Zhengji berubah. Oke, biarkan dia masuk. Segera, ketua tim Li Longen dari Sansing Group dan beberapa eksekutif senior penting datang ke laboratorium. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, kekuatan menentukan nada bicara. Su Zhengji juga memiliki sikap merendahkan saat menghadapi grup Sansing. Sansing Group ingin membeli senjata super yang Anda hasilkan. Beli sebanyak yang Anda mau, dan personel peneliti teknis dan ilmiah juga akan membeli semuanya. Begitu Li Longen mengatakan ini, wajah Su Zhengji berubah. Li Longen menambahkan, selama Anda setuju, Sansing Group bersedia memenuhi persyaratan yang Anda inginkan dengan cara apapun. Artinya sangat sederhana, selama Su Zhengji bersedia menjual senjata, Sansing Group akan memberikan apapun yang dia inginkan. Saya bisa menyetujui persyaratan apapun yang dia ajukan. Tidak, saya tidak akan menjual teknologi inti dan personel sama sekali. Ini adalah fondasi hidup saya, namun, Su Zhengji menolak. Melihat ini, Li Longen melanjutkan, Tuan Su, kami bersedia memberikan segalanya. Selama Anda memintanya, kami dapat memuaskannya, mohon pikirkan lagi. Su Zhengji masih ingin menolak, tapi memikirkan tentang Li Ziran dan hal-hal lain. Dia tiba-tiba terdiam. Ini sebenarnya bisa dipertimbangkan. Beri saya waktu untuk memikirkannya, tidak harus dijual kepada Anda. Kita bisa bekerja sama. Anda harus menyediakan sumber daya keuangan dan saya akan bertanggung jawab atas teknologi dan produksinya. Berapa banyak yang kamu inginkan, berapa banyak yang akan saya lahirkan, kata Su Zhengji. Li Longen memutar matanya. Tentu saja bisa. Kami juga berharap Tuan Su akan memberi kami balasan secepatnya. Setelah Li Longen pergi, segera hubungi kantor pusat grup Sansing.
Saya khawatir sesuatu telah berubah. Presiden, saya pikir Su Zhengji punya ide lain. Bagaimana mungkin orang pintar seperti dia tidak mengetahui nilainya sendiri? Li Longen sedikit cemas. Saya berharap markas besar segera membuat rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika senjata ini jatuh ke tangan orang lain, terutama Daxia, itu akan menjadi masalah besar bagi kami. Li Longen berkata dengan sangat mendesak. Oke, ayo kita mengadakan pertemuan segera. Di laboratorium Kaisar, Tuan Su, Anda tidak langsung setuju. Apakah Anda punya ide lain? Tanya asisten itu. Su Zhengji mencibir. Tentu saja, saya lebih tahu dari siapapun betapa berharganya saya sekarang. Jadi pilihan saya bukan hanya grup Sansing. Asisten segera berkata, itu benar, jika berita tentang senjata kita menyebar, itu diperkirakan seluruh dunia akan terpesona. Saat itu kamu akan menjadi selebriti yang diidam-idamkan di seluruh dunia. Iya, jadi aku bisa punya banyak pilihan, siapapun yang menawarkan kondisi terbaik akan menjadi orang yang bekerja sama denganku, dan saya berharap lebih banyak lagi bekerja sama dengan Daxia. Saya harap Daxia akan memenuhi semua persyaratan saya dan menjadikan saya yang teratas di Daxia. Saya tidak percaya wanita itu tidak akan meremehkan saya, Su Zhengji. Menantikannya dia, asisten berkata, dalam kapasitas Anda, Tuan Su, jika Anda tidak bisa mendapatkan apapun dari seorang wanita, apakah harus dia, terlebih lagi, dia punya anak. Su Zhengji memelototi asisten itu dan berkata, mereka telah menyebutku paranoid sejak aku masih di sekolah. Aku tidak bisa kembali sampai aku menyelesaikan apa yang telah aku putuskan. Selama bertahun-tahun, aku hanya gagal dengan Li Ziran, dan aku masih menentangku sampai sekarang. Saya tidak ingin menikahinya atau menyukainya, saya hanya menyelesaikan obsesi, baca. Asisten itu terkesiap. Paranoia obsesif semacam ini adalah hal yang paling menakutkan. Bahkan bisa dikatakan orang gila yang jahat tanpa obsesi ini, bagaimana Su Zhengji bisa mengembangkan senjata seperti itu? Justru dengan kegilaan ekstrim seperti inilah kreativitas yang mengerikan bisa muncul. Li Ziran menjadi murid kota Wushuang. Saya ingin dia melihat dengan matanya sendiri pemandangan penyerahan kota Wushuang di kaki saya. Biarkan dia mengerti bahwa saya, orang biasa, juga bisa naik ke kuil dunia. Su Zhengji tidak mengucapkan kata-kata kasar. Dengan kemampuannya, singkatnya, kekuatan tertinggi bersorak dan mendukungnya. Kota Wushuang bukanlah apa-apa, Fu Qiufeng hanya bisa menjilat di belakangnya. Bagaimanapun, dialah yang kemungkinan besar akan membalikkan keadaan perang yang akan datang. 2 hari kemudian, Junjun, Li Ziran dan yang lainnya kembali ke kota Wushuang. Ye Junlin pergi ke bandara untuk menjemput Xiao Qin. Setelah lama tidak bertemu, Xiao Qin menjadi lebih cantik, tapi juga lebih dingin. Ada aura dalam dirinya yang membuat orang menjauh ribuan mil. Tapi Ye Junlin selalu merasa dia sedikit berbeda. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya salah saat ini. Kakak ipar, kamu di sini, meskipun Xiao Qin terkejut melihat Ye Junlin. Sengaja bisa menekan emosi, performanya relatif hambar. Adikmu dan anak-anakmu telah kembali ke kota Wushuang. Aku akan mengantarmu ke sana besok. Setelah masuk ke dalam mobil, keduanya sedikit malu. Bagaimana kabarmu selama 2 tahun terakhir ini? Ye Junlin bertanya. Aku cukup baik, tapi ku dengar kamu, kakak ipar, sangat berliku-liku, sekarang kamu bisa menjadi orang biasa, Ye. Junlin tersenyum, senang rasanya menjadi orang biasa, anak-anakku, istriku, dan ibu semuanya ada di sini, jadi aku beruntung dalam hidup. Iya. Aku cukup bahagia. Xiao Qin sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, aku akan segera menikah. Hah, Ye Junlin tertegun, hentikan mobilnya dengan cepat. Terdengar suara rem yang mendecit, Ye Junlin memandang Xiao Qin dengan kaget. Dalam kesannya, Xiao Qin masih seorang adik perempuan. Mengapa kamu menikah? Namun, Ye Junlin tidak bertanya lagi dan terus mengemudi. Xiao Qin punya haknya sendiri untuk mengejar kebahagiaan, jadi dia tidak ingin meminta terlalu banyak. Keesokan harinya,
Ye Junlin membawa Xiao Qin ke kota Wushuang. Saat kedua saudara perempuan itu bertemu, tentu banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Ye Junlin tidak bisa melihat Junjun lagi, jadi dia hanya bisa menunggu di samping. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya, Su Zengji. Kerumunan orang berkumpul, tertutup bintang dan cahaya bulan. Jelas bahwa seluruh penonton dipenuhi dengan kekuatan tertinggi, tetapi mereka semua berkisar pada orang biasa, Su Zengji. Bahkan Tuan Kota Wushuang, Fu Qiufeng membungkuk dan mengikutinya. Tak terbayangkan, bahkan Ye Junlin tidak bisa menjelaskan semua yang ada di depannya. Dia mengetahui latar belakang keluarga Su Zengji dengan baik. Bagaimana dia melakukannya? Kebetulan Su Zengji juga melihat Ye Junlin. Dia datang ke sini bersama sekelompok besar orang. Li Ziran dan yang lainnya mendengar gerakan itu dan menghampiri. Kenapa kamu, Su Zengji, apakah kamu datang ke kota Wushuang? Li Ziran merasa seperti disambar petir. Dia tidak bisa membayangkan mengapa orang biasa seperti Su Zengji bisa datang ke kota Wushuang. Iya, coba saya lihat. Kemudian, Su Zengji mencibir dan berkata, Fu Qiufeng. Ada apa dengan Tuan Su? Tolong beritahu saya. Sebuah adegan terjadi yang mengejutkan semua orang di kota Wushuang. Fu Qiufeng terlihat berjalan di depan Su Zengji seperti anjing pesek, dengan pinggang membungkuk dan senyuman di wajahnya. Siapapun dapat melihat perbedaan antara sanjungan dan sanjungan. Li Ziran adalah teman baikku. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kata Su Zengji. Fu Qiufeng berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti. Saya adalah teman Tuan Su, dan itu adalah tamu kota Wushuang, dia. Tercengang, semua orang merasa mereka menjadi gila. Fu Qiufeng sebenarnya melakukan ini pada orang biasa. Orang yang paling terkejut adalah Li Ziran. Apakah ini masih sama nerd seperti dulu? Apa identitasnya? Itu membuat Fu Qiufeng terlihat seperti anjing. Fu Qiufeng sendiri tidak ingin dipermalukan di depan semua orang. Tapi Su Zengji terlalu menakutkan. Dia sekarang memiliki 8 ahli tingkat 5 tingkat tertinggi di sekelilingnya, dan ada lebih banyak lagi ahli lainnya. Dia juga mendengar bahwa beberapa orang kuat dari tingkat tertinggi ke-6 juga mengikuti orang biasa ini. Bahkan jika penguasa kota lama keluar, itu tidak akan membantu. Setelah membuat marah orang lain, dia menghancurkan kota Wushuang dengan pukulan backhand. Su Zengji, apa yang terjadi? Li Ziran bertanya dengan gemetar. Su Zengji tampak sombong. Saya ingin Anda tahu bahwa apa yang saya katakan di pesta hari itu bahwa saya tidak takut pada pembangkit tenaga listrik tertinggi adalah benar. Saya dapat menginjaknya kapan saja bahkan di kota Wushuang. Dia melirik Fu Qiufeng. Yang terakhir segera mengangguk. Dengan kemampuan Tuan Su, dia dapat menginjak-injak kota Wushuang di bawah kakinya kapan saja. Apa? Mendengar ini, semua orang tampak tidak percaya. Apakah orang biasa ini begitu kuat? Ikutlah denganku. Kata Su Zengji pada Li Ziran. Li Ziran tanpa sadar menatap Ye Junlin. Su Zengji tersenyum. Biarkan mereka mengikuti bersama. Ye Junlin juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan Su Zengji. Beberapa orang mengikuti Su Zengji ke tempat terpencil. Li Ziran, apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Su Zengji berkata sambil tersenyum. Apa? Ye Junlin tersenyum. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa segera menjadi pelindung Daxia. Mereka harus mengabadikanku. Tidak hanya itu, tidak ada negara di dunia yang berani untuk tidak memenjarakanmu. Selama kamu mau, kamu bisa dinobatkan sebagai raja dan bangsawan di negara manapun. Saat Anda mengangkat tangan, kekuatan tertinggi akan mendatangi Anda satu demi satu. Ada banyak dari surga ke-6 yang mengikuti Anda. Sekarang Anda adalah eksistensi paling bersinar di dunia, raja di puncak. Kata sang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengikuti Su Zengji. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Jika Li Ziran dan yang lainnya pernah mendengar Su Zengji mengatakan ini sebelumnya, mereka akan menganggapnya bodoh. Tapi sekarang saya mendengar pernyataan seperti itu. Mereka harus mempercayainya. Dia bahkan bisa menginjak-injak kota Wushuang di bawah kakinya.
Ada 8 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari surga kelima di sampingnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan melalui akting. Status ini jauh lebih kuat dari Ye Junlin di puncaknya. Aku tahu kamu tidak akan meremehkan orang yang biasa-biasa saja. Sekarang aku 100 kali, bahkan 1000 kali lebih kuat daripada Ye Junlin di puncaknya. Aku sekarang sepenuhnya mampu membalikkan dunia. Inilah aku, Su Zhengji. Saya orang biasa juga bisa berdiri di puncak dunia ini. Apakah saya memenuhi syarat? Su Zhengji mengungkapkan maksudnya tanpa keraguan. Dia bahkan tidak menganggap serius Ye Junlin dan yang lainnya. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya bersemangat. Mata Su Zhengji dipenuhi dengan antusiasme, semuanya gila. Menurutnya, Li Ziran tidak mungkin menolak tidak ada wanita yang akan meninggalkan pria di atas. Setelah mendengar ini, Li Ziran mengerti. Jadi ini tujuanmu. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu dengan jelas, tidak mungkin, aku hanya mencintai Junlin dalam hidupku, tidak peduli dia miskin atau kaya, tidak peduli dia prajurit berpangkat tinggi atau orang biasa, ini benar. Itu di luar dugaan Su Zhengji. Dia mengira Li Ziran memilih Ye Junlin karena Ye Junlin pernah menjadi dewa perang. Dia sekarang 1000 kali lebih kuat dari Ye Junlin. Li Ziran masih belum memilihnya. Sulit bagi orang yang terobsesi seperti dia untuk memahami cinta. Apakah identitas dan status saya tidak cukup, atau apakah saya tidak menunjukkannya sama sekali? Tanya Su Zhengji. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Kamu tidak mengerti maksudku. Masalah antara Junlin dan aku hanya ada hubungannya dengan kita berdua, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu, terlebih lagi, izinkan saya memberitahu Anda, Junlin pernah melindungi keluarga. Dia dicintai oleh ribuan orang, dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Li Ziran melanjutkan, hahaha, Su Zhengji tertawa liar. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Saya akhirnya menemukan jawabannya. Anda mencoba untuk membongkar saya di depan saya. Apakah kamu sudah bertanya padaku, Pak? Ye Junlin tiba-tiba menamparkan wajah Su Zhengji. Saat ini, semua orang tercengang. Semua orang tercengang. Bahkan 8 pembangkit tenaga listrik tertinggi dari surga kelima di sekitar Su Zhengji tercengang. Tak satu pun dari mereka bereaksi. Tamparan Ye Junlin terlalu cepat. Bunuh dia, berani menyentuh tuannya. Semua kekuatan tertinggi menargetkan Ye Junlin dengan niat membunuh dan ingin membunuhnya. Tanpa diduga, Su Zhengji menutupi wajahnya dan tertawa liar. Tunggu sebentar, tidak perlu membunuhnya, saya ingat tamparan Ye Junlin, jangan khawatir, saya akan mengembalikannya. Pada saat ini, Su Zhengji sedang seperti setan, senyumannya berubah aneh. Li Ziran, maksudmu aku belum melakukan apapun yang menggemparkan, hahaha. Oke, sebentar lagi namaku akan bersinar di seluruh dunia. Su Zhengji pergi bersama sekelompok orang, hubungi Sansing Group segera dan katakan bahwa saya setuju, dan minta bos mereka datang kepada saya untuk menegosiasikan persyaratan. Su Zhengji berkata dengan marah, selanjutnya, dia akan melakukan sesuatu yang menggemparkan untuk Li Ziran dan menunjukkannya kepada kerabat dan teman-temannya. Biarkan mereka yang mengira dia seorang kutu buku melihat bagaimana dia menjadi penguasa dunia. Satu-satunya cara adalah dengan menjual senjata ke grup Sansing. Kemudian akan terjadi pertarungan melawan Daxia. Namanya akan bersinar di seluruh dunia. Segera, Su Zhengji menghubungi kantor pusat grup Sansing. Selama pertemuan diskusi, semua pemimpin utama aliansi berkumpul. Ini termasuk pria berjas hujan. Su Zhengji mengajukan banyak syarat. Dia bahkan ingin menjadi penguasa Daxia. Dia ingin Li Ziran dan yang lainnya melihatnya melakukan sesuatu yang menggemparkan. Aliansi menyetujui semua persyaratan. Semalam, senjata dari laboratorium kekaisaran dikirim secara diam-diam. Laboratorium kekaisaran juga pindah dari Daxia dalam semalam. Setelah menerima sumber daya dan dana, mereka mulai mempercepat produksi senjata. Su Zhengji juga meninggalkan Daxia. Orang gila, dia orang gila, kata Li Ziran. Ye Junlin bertanya-tanya mengapa Su Zhengji begitu menakutkan.
Xiao Feng, lihatlah, Ye Junlin segera meminta Xiao Feng dan yang lainnya untuk memeriksanya. Akibatnya, pihak lain tidak meninggalkan petunjuk apapun. Seperti diberitakan, perusahaan Su Zhengji bergerak dalam teknologi biogenetik, dan tidak ada yang aneh dengan hal itu. Ini aneh, bagaimana orang biasa bisa memiliki energi seperti itu? Kekuatan tertinggi menyemangati dan mendukungnya, itu berarti dia memiliki sesuatu yang bahkan kekuatan tertinggi pun tidak bisa menolaknya. Ye Junlin sangat bingung. Tidak ada yang dapat ditemukan sejauh ini. Kami hanya bisa menunggu Xiao Feng melanjutkan penyelidikan. Dengan tambahan Su Zhengji dan Laboratorium Kaisar, pasukan aliansi menjadi lebih kuat. Mereka secara resmi bernama Dominion Alliance. Penguasa aliansi adalah 4 penguasa. Tidak ada yang tahu identitas spesifiknya, mereka mempercepat pembentukan aliansi dominan. Selanjutnya, aliansi dominator mulai memenangkan kekuatan tertinggi dan kekuatan mereka di Daxia dan sekitarnya. Orang pertama yang ditemukan di Daxia adalah klan Tuoba. Setelah aliansi dominator mengutarakan niatnya, klan Tuoba langsung setuju. Mereka tidak memiliki konsep negara. Mereka hanya tahu balas dendam. Pasukan Daxia yang didekati semuanya jahat dan bengkok. Di Daxia, mereka dibenci oleh semua orang. Apalagi di kalangan pejuang, reputasinya sangat rendah, hampir seperti tikus jalanan. Jadi ketika aliansi dominasi mendekati mereka, orang-orang ini langsung cocok. Entah itu kepentingan atau akumulasi kebencian jangka panjang, cara-cara jahat ini sangat menggairahkan. Seluruh sekte Badao bergabung dengan aliansi Dominion, dan pembangkit tenaga surgawi tingkat ke-6 tingkat tertinggi Istana Master Badao. Semua anggota kuil harimau telah bergabung dengan aliansi Dominion, dan istana ini dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat 6 tertinggi bernama Raja Harimau. Semua istana es dan api telah bergabung dengan aliansi Dominion, dan 2 penguasa istana, Raja Es dan Raja Api. Keduanya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 tertinggi. Istana Setan Darah, Kota Bulan Jahat. Istana Huangquan, 1 demi 1 sekte jahat setuju untuk bergabung dengan aliansi Dominion. Para pemimpin dari banyak kekuatan ini adalah pejuang tingkat 6 tertinggi. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh lebih baik dari yang diharapkan aliansi dominator. Hal ini masih terus berkembang. Ketika saatnya tiba untuk pertempuran yang mengejutkan, cara jahat Daxia ini saja sudah cukup bagi Daxia untuk minum sepoci. Yang lebih mengejutkan mereka adalah sekelompok kekuatan misterius mendatangi mereka dan ingin bergabung dengan pasukan aliansi. Mereka mengaku sebagai kekuatan di balik iblis utara yang dilenyapkan oleh Daxia. Bersambung.